Oke, kita lanjutkan dengan money management. Termasuk di sana ada risk management ya. Sama ya. Risk management juga bagian dari money management. Kemarin sudah kita singgung berkaitan dengan resiko ini, berkaitan dengan ketahanan kita, kekuatan kita. Maka jangan lupa ketika kita memilih akun trading, pilihlah yang sesuai. Ada akun standar, ada akun mini, ada akun mikro, mungkin ada akun sen atau sebagainya ya. Kita lihat nanti masing-masing broker menyediakan pilihannya seperti apa. Kemudian ada leverage, pilih leverage yang kecil, jangan terlalu besar, karena akan sangat mempengaruhi perolehan kita nantinya. Oke, berkaitan dengan money management, risk management, perlu saya sampaikan di dalam trading itu wajib namanya menempatkan resiko kita, kemudian target kita. Jadi ada target, ada resiko. Mungkin tidak asing lagi di benak kita, atau minimal pemahaman kita yang mungkin sudah banyak kita dengar, banyak kita pelajari terkait dengan RR atau risk dan reward ratio, di mana sebagian orang menggunakan 1:2, 1:3, dan ada yang 1:1 bahkan. Artinya apa? Artinya rasio perbandingan antara perolehan hasil dengan kerugian itu tentunya harus lebih besar daripada rasio untungnya. Jadi ada kalanya tidak menggunakan 1:2, 1:3, ada kalanya menggunakan 1:1. Ya, mungkin dengan alasan tertentu. Ya, kita yang paling penting bagaimana bisa menjaga agar keuntungan itu lebih besar dari kerugian. Itu saja intinya. Kalau kerugian lebih besar dari keuntungan, maka dipastikan modal kita akan semakin habis. Berarti belum bisa trading, belum bisa manajemen dengan baik. Kalau trading, kalau kita dagang, manajemen kita tidak baik, itu artinya dagangan kita laris tetapi rugi. Mungkin kita lupa harga, kita lupa jualnya, sehingga harga tidak sesuai dengan harga kulaan. Yang terjadi adalah merugi. Ya, sama dengan kita trading, kalau kita tidak lebih besar untungnya, tentu akan merugi. Nah, yang paling penting kita bisa menentukan ini, target, kita bisa menentukan resikonya bagaimana. Target itu seperti apa? Jadi target ini mengukur kemampuan kita, mengukur skill kita. Kemampuan kita sejauh mana, skill kita bagaimana. Karena tentu masing-masing trader nanti tidak bisa disamakan. Saya satu hari bisa 2%, saya satu hari bisa 5%, oh saya satu hari bisa 10%. Apa yang mempengaruhi? Satu, skill, pengalaman yang sudah dialami, yang sudah dikuasai. Seorang pemula akan sangat sulit mendapatkan keuntungan yang lebih dengan konsisten. Kenapa? Karena belum punya pengalaman yang panjang di sana. Yang ada adalah bagaimana cara kita dapat untung, dan bahkan untung yang banyak. Maka target ini bukan harus nanti itu angka itu yang kita capai, tetapi untuk menghentikan keinginan kita yang meledak-ledak, keinginan kita yang meluap. Hampir semua orang, dan normal, pengennya untungnya besar. Maka perlu target di sini, tujuannya untuk menghentikan keinginan yang meledak-ledak itu, ya, biar kita tidak kehausan profit. Nah, target ini juga harus realistis. Silakan diuji, kalau tidak realistis akan sulit bertahan, akan sangat sulit untuk bertahan lama. Realistis itu bagaimana? Realistis itu ya wajarnya kita dagang, wajarnya kita bisnis, kemudian sesuaikan dengan kemampuan kita, skill kita. Kalau sehari atau 1 bulan saya bisa 10%, bisa bertahan, maka skill kita di situ. Karena ketika saya naikkan 1 bulan 20%, saya berat, misalnya. Nah, ada enggak kira-kira target itu yang realistis, yang ada patokan gitu misalkan ya? Secara pasti tidak ada, teman. Tetapi yang logis, yang umum dipakai, itu biasanya antara 5-20% per bulan. Bukan per hari. Satu saat mungkin kita pernah satu hari itu 20%, bahkan pernah mungkin lebih dari 50%. Yang jadi pertanyaan, bisa enggak besok diulang kembali? Bisa enggak lusa diulang kembali? Tentu akan sulit. Ya, kita saja untuk bertahan dengan mungkin lebih besar tiap hari akan sulit juga. Kenapa sulit? Karena dinamika yang selalu berubah.
satu hari ini bisa berbeda dengan besok range-nya atau kemampuan pergerakan itu. Dari sisi volatilitasnya pun bisa berbeda. Dari sisi agresif pelaku pasar pun bisa berbeda. Sehingga tidak bisa satu hari, misalkan satu hari kita bisa dapat dengan modal 10 juta, satu hari 1 juta misalnya. Nah, itu mungkin kita lagi beruntung saja, lagi hoki. Besok belum tentu bisa kita dapat seperti itu. Nah, yang paling realistis ini. Ini bahkan pemula pun bisa itu begini. Uji dulu kemampuan kita dari yang paling kecil. Misalkan 1 bulan 5%. Wah, terlalu kecil Pak, kalau 5% 1 bulan, ini satu hari berapa misalkan ya. 5% ini kalau saya bagi 20 hari kerja, jadi 5% ini dibagi dengan 20, satu hari hanya 0,25%. Terlalu kecil misalkan begitu ya. 0,25%. Ini sehari. Mungkin bagi kita terlalu kecil, tapi dari sisi bisnis ini realistis. Coba kita hitung kalau 1 bulan 5%, 1 tahun ini sudah 60%. Ya. 1 bulan 5%, 1 tahun kita bisa 60%. Bayangkan kita menginvestasikan dengan usaha real kita. Kita menginvestasikan ke instrumen, ke perbankan atau misalkan ke lembaga keuangan lain, ke koperasi misalkan, tidak akan seperti ini, tidak akan pernah 1 tahun bisa 60%. Pada satu hari 0,25% itu sangat mudah dan realistis sekali. Maka kita juga harus membandingkan dengan yang lain, biar kita tahu betul-betul kalau kita adalah berbisnis, bukan hanya untuk spekulasi. Misalnya saya terlalu kecil Pak, ya kalau pengen besar, modalnya diperbesar. Saya harus menyampaikan betul-betul yang harus difahami, harus realistis dan betul-betul masuk akal. Karena untuk ke depan, saya tidak mau mengajari yang betul-betul barbar yang nanti ujungnya akan berkesan jelek dan menyesatkan. Nah, ketika kita menyampaikan seperti ini, ternyata punya keahlian lebih. Bahkan satu hari bisa lebih dari 5% misalkan. Maka 1 bulan bisa 100% misalkan. Bertahan berhari-hari, bertahan berbulan-bulan misalkan. Tidak masalah. Itu artinya skillnya punya. Sudah punya skill, sudah punya kemampuan. Selama belum ada skill di sana, dengan cara kita mengujinya berhari-hari, berbulan-bulan, maka akan sulit mendapatkan itu. Bukan kita membatasi untuk tidak mendapatkan yang lebih besar, bukan. Karena ini risikonya sangat tinggi, betul-betul sangat tinggi. Bukan seperti kita dagang seperti pada umumnya. Ketika ini habis, maka tidak akan menyisakan, tidak akan membekas di sana, dan itu yang sangat menyakitkan.